Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nur Hasana, NPM 247828042. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat, yaitu IET Report Home, yaitu aplikasi yang digunakan untuk membantu masyarakat atau mahasiswa dalam melaporkan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan Polinela atau yang terjadi di prodi IET. Nah, jadi masalahnya itu seperti kerusakan fasilitas, terus masalah kebersihan, lalu internet atau jaringan, dan yang lainnya. Nah, di dalam aplikasi ini pengguna itu dapat menambahkan laporan, lalu dapat mengedit laporan, dan juga bisa menghapus laporan. Nah, untuk adminnya itu kita bisa melakukan verifikasi terhadap laporan yang sudah ada. Nah, aplikasi ini dibuat menggunakan framework Django yang menerapkan konsep model, view, dan template. Model digunakan untuk mendefinisikan struktur data. Lalu view itu digunakan untuk menangani logika aplikasi, dan template yang digunakan itu untuk menampilkan data ke pengguna melalui browser. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur model yang digunakan dalam aplikasi ini. Nah, aplikasi ini itu menggunakan model utama, yaitu model report. Model report bentar. Ini model report. Nah, model ini tuh berfungsi untuk menyimpan data laporan yang dibuat oleh pengguna di dalam model report. Nah, di sini itu terdapat beberapa field, yaitu field title, lalu ada kategori, terus ada description, ada location, lalu ada status. Nah, terus title ini itu digunakan untuk menyimpan judul laporannya, lalu kategori itu menyimpan kategori laporannya, lalu description itu untuk isi laporannya, location itu tempat kejadian masalahnya di mana, dan status itu untuk status itu kalau buat udah dilaporkan atau sudah diverifikasi gitu. Nah, di sini juga kita terlihat ada field status yang digunakan untuk menunjukkan status dari laporan tersebut secara default. Nah, status bernilai report, yang artinya laporan baru saja dibuat. Nah, status ini dapat berubah jadi verified ketika laporan sudah diverifikasi. Nah, terakhir kita ada create ad yang berfungsi untuk menyimpan waktu saat laporan dibuat secara otomatis. Nah, model ini nantinya akan dikonversi menjadi tabel di database melalui proses migrasi. Nah, setiap field pada model akan menjadi kolom pada tabel di database. Dengan menggunakan ORM dari Django, saya dapat melakukan operasi database seperti menambah, membaca, mengubah, dan menghapus data tanpa harus menulis query SQL-nya secara langsung. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan demonstrasi CRUD-nya pada aplikasi IET Report Home ini. Jadi yang pertama itu kita akan jadi yang dipakai itu fitur create-nya.
yaitu menambahkan laporannya. Jadi di sini kita akan menambah laporan dengan pertama kita mengisi title. Nah, di sini kita akan isi dulu misalnya kursi. Kategorinya itu fasilitas. Ya, fasilitas. Nah, isinya itu misalnya kursinya kurang banyak. kurang banyak, nggak dapat tempat duduk semua gitu misalnya. Nah, terus locationnya ini ada di mana? Bisa di lab jaringan atau di kelas GKB 2.9 atau di mana gitu. Nah, di sini statusnya reporter. Nah, setelah form diisi, kita akan klik simpan. Nah, di sini sudah terbuat data ini itu akan dikirim ke server dan diproses oleh Django. Jika data valid, maka data itu akan diarahkan kembali ke halaman utama. Nah, data yang baru ditambahkan akan langsung muncul di daftar laporan. Nah, setelah itu fitur read, yaitu menampilkan data pada halaman utama aplikasi. Nah, semua laporan yang tersimpan di database itu akan menampilkan data ini diambil dari database menggunakan perintah report object all di dalam views. Nah, di sini mana sih views? Oh, ini. Nah, di sini pakai report object all. Nih, report object all, kemudian dikirim ke template dan ditampilkan dalam bentuk daftar laporan. Nah, karena di sini kita buatnya cuma satu laporan, jadi yang kesimpan cuma ada satu. Nah, selanjutnya itu fitur update, yaitu mengedit data laporan. Nah, pada setiap data laporan yang dibuat itu ada tombol editnya. Nah, ini kita bisa klik. Nah, misalnya kita mau nambahin isinya, kursinya kurang banyak dapat tempat duduk, terus misalnya komputernya misalnya terus kursi, terus kita tambahin PC-nya juga, terus kita tambahin isinya, PC-nya juga ngelak gitu misalnya. Terus kita update gitu. Nah, ini kan jadi berubah, jadi ketambahan ada PC. Nah, habis itu kita akan menyimpannya kembali dan data ini akan dikirim ke database dan akan diperbaharui dan akan berubah langsung dan langsung terlihat di halaman utama. Dan selanjutnya itu ada fitur delete, yaitu menghapus data laporan. Pada setiap laporan itu terdapat tombol hapus dari database. Kemudian
halaman akan kembali ke halaman utama dan data tersebut sudah tidak ditampilkan lagi. Nah, sini saya menambahkan fitur verify. Nah, fitur ini itu digunakan untuk memverifikasi laporan yang sudah dibuat. Ketika tombol verifikasi ini diklik, nah maka dia akan berubah sudah diverifikasi. Nah, di sini itu kita menggunakan fungsi verify report yang ada di views page juga. Ini verify report. Nah, di verify report ini itu mengambil data berdasarkan ID lalu mengubah field status menjadi verified. Nah, setelah itu datanya itu disimpan kembali ke database dan halaman akan diarahkan kembali ke halaman utama. Nah, di halaman utama status akan berubah dari belum verifikasi menjadi sudah verifikasi, dan juga tombol verifikasinya itu hilang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan alur data saat laporan dibuat dan disimpan. Jadi pengguna saat mengisi form pada browser ini itu setelah tombol submit tadi ditekan, data akan dikirim ke server menggunakan metode post di dalam view PY tadi. Nah, di dalam view PY ini di dalam sini. Nah, di dalam view PY tersebut akan diterima dan diproses menggunakan model form, dan Django akan melakukan validasi data secara otomatis. Jika data valid, maka form akan menyimpan data tersebut ke dalam database melalui report. Nah, setelah data berhasil disimpan, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama dan data akan ditampilkan. Nah, secara keseluruhan, aplikasi ini telah berhasil mengimplementasikan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete, serta ada tambahan fitur verifikasi. Nah, penggunaan model form itu mempermudah pembuatan form dan validasi data. Sedangkan ORM itu mempermudah interaksi dengan database tanpa perlu menggunakan query SQL-nya langsung. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.